Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersukacita. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, minggu ini kita masih IMPA di rumah masing-masing ya. Tapi kita sama-sama bersukacita. Seperti biasa, untuk memulai IMPA kita mau saat teduh. Semuanya bersikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik tahu kan sukacita kita itu sumbernya dari Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama bernyanyi apabila kita sukacita. Dengerin ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dengarkan kami berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau mohon ampun untuk setiap kesalahan yang telah kami perbuat. Saat ini kami datang kepadamu untuk beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, kiranya Tuhan mau pimpin dan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Sertai agar kami dengan sukacita mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang Kak JJ ingin mengajak adik-adik untuk membaca Mazmur.
Ayo disiapin ya kitabnya. Kali ini Mazmur kita akan diambil dari Mazmur 44 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Mari kita bermazmur. Mazmur 44 ayat 2 sampai 4. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Demikian Mazmur Tuhan hari ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. If the ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hai adik-adik, Kak Ale punya pengumuman nih. Pengumuman IMPA minggu ini. Yang pertama, untuk IMPA minggu depan masih tetap kita adakan di rumah masing-masing ya. Sama seperti hari ini. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan PA lainnya, seperti futsal, paduan suara, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan. Untuk info selanjutnya nanti akan segera kami sampaikan ya. Kemudian yang kedua, adik-adik, jaga kesehatan ya. Jaga juga kebersihan. Rajin-rajin cuci tangan, harus banyak makan makanan dan minuman yang bergizi, kemudian harus istirahat yang cukup. Dan yang pasti tetap di rumah aja ya. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting, kita sama-sama berdoa ya. Sama-sama mendoakan apa yang sekarang ini sedang terjadi di sekitar kita. Semoga semuanya bisa kembali normal lagi, agar kita bisa segera ketemu di IMPA ya. Demikian pengumuman IMPA hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak-Mu hari ini siap mendengarkan cerita-Mu. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kita mau baca Alkitab kita dulu. Yuk, disiapkan Alkitabnya, kita mau baca Alkitab. Hari ini bacaan kita diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Ratapan itu disingkat RAT.
Dia ada di antara kitab Yeremia dan kitab Yehezkiel. Jadi di tengah-tengahnya kitab Yeremia dan kitab Yehezkiel ada kitab Ratapan. Sudah ketemu? Kakak anggap sudah ya. Sekarang kita akan baca sama-sama Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya. Karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seteru berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana, tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku,
karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, adik-adik, di sini siapa yang masih ingat nama penulis kitab Ratapan? Ayo, masih ingat gak? Jawabannya adalah Yeremia. Ya, Yeremia itu adalah salah satu nabi besar adik-adik. Nah, tadi kan kita udah baca nih kitab Ratapan. Tapi apa sih arti dari Ratapan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ratapan itu artinya tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Nah, adik-adik, dari definisi tersebut kita bisa tahu kalau kitab Ratapan ini pasti menceritakan atau berhubungan dengan sesuatu yang sedih. Nah, benar banget adik-adik. Kitab Ratapan ini menceritakan tentang bangsa Israel yang sedang mengalami kesusahan. Mereka bersedih hati karena kota Yerusalem telah hancur. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang membuat bangsa kesayangan Allah ini mengalami kehancuran? Ada yang bisa tebak? Jadi gini adik-adik. Bangsa Israel itu gak setia sama Allah. Mereka menyembah Allah lain. Mereka membuat patung-patung dan menyembah berhala. Mereka mendukakan hati Allah. Berkali-kali Allah menolong mereka, menunjukkan betapa sayangnya Ia kepada bangsa Israel. Tapi tetap aja mereka membalas semua mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan untuk menolong mereka dengan sesuatu, dengan hal-hal yang mendukakan hati Allah. Bangsa Israel ini udah diperingatkan berkali-kali loh sama Allah untuk jangan berbuat jahat lagi, berdoanya cuma boleh sama Allah. Tuhan memilih nabi-nabinya untuk memperingatkan bangsa Israel. Tapi adik-adik, tetap aja bangsa Israel gak dengar-dengaran sama Allah. Dan akhirnya Allah pun menghukum bangsa Israel. Allah tuh tahu banget anak-anaknya kayak gimana. Dia tahu kalau bangsa Israel gak dihukum, mereka gak akan dengar-dengaran. Apa harus dihukum? Ya, jadi gini adik-adik. Allah menghukum bangsa Israel bukan karena Allah benci loh sama bangsa Israel, tapi justru karena Allah sayang banget. Allah mau semua anak-anaknya masuk surga. Tapi untuk masuk surga dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Saat anak-anaknya udah gak taat dan gak setia, tentu mereka gak bisa masuk surga. Dan Allah gak mau hal itu terjadi. Ia pun menghukum bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa kembali ke jalan yang benar dan memperoleh keselamatan. Dulu Allah kasih tahu bangsa Israel melalui nabi-nabinya, seperti Nabi Yeremia itu. Nah, kalau sekarang nih adik-adik, Tuhan tuh kasih tahu kita, anak-anaknya, melalui orang tua, oma, opa, guru-guru dan karyawan di sekolah, dan kakak layan di IMPA. Saat kita berbuat kesalahan atau sesuatu yang tidak baik terus kita dihukum, itu bukan karena kita dibenci atau gak disayang loh adik-adik. Hukuman yang dikasih ke kita adalah bukti bagaimana orang tersebut sayang sama kita dan mau melindungi kita dari sesuatu yang tidak baik atau bahkan bisa sampai mencelakakan kita. Contohnya, adik-adik dibilangin nih sama mama, cuma boleh main HP 3 jam dalam sehari. Tapi diam-diam adik ambil HP mama dan main sampai 6 jam. Saat ketahuan sama mama, adik-adik dihukum. Adik-adik gak boleh main HP selama 3 hari.
Nah, adik-adik, hukuman itu dikasih bukan karena mama nggak mau pinjemin HP-nya loh. Tapi karena mama tahu kalau kalian terlalu lama main HP bisa merusak mata. Nanti matanya jadi minus. Terus abis itu susah tidur. Dan kalau keseringan, radiasi dari HP itu bisa buat kita pusing adik-adik. Jadi ingat ya, saat kita diingatkan orang tua atau orang-orang di sekitar kita, harus dengar-dengaran. Dan kalau kita melakukan kesalahan, gak boleh diulangi lagi ya. Kita harus belajar rendah hati untuk dengar-dengaran kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Demikian cerita kita hari ini. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, kita ada kuis cerdas cermat Alkitab. Untuk soalnya, kalian bisa download link di bawah ini. Kalian bisa minta tolong papa atau mama atau kakak kalian untuk bantu cek jawaban kalian. Jawabannya akan dikasih minggu depan ya. Jadi, disimpan dulu soalnya ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan Yesus boleh menjaga dan menyertai negara kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk negara kami. Saat ini negara kami sedang terkena wabah penyakit virus corona. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk negara kami. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan semua orang yang terkena penyakit ini, dan tolong berkati dokter dan tim medis yang merawatnya. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga kami semua rakyatnya, agar kami semua bisa bekerja sama untuk menciptakan kedamaian dan sukacita bagi negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami masih bisa beribadah hingga saat ini, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati gereja kami, agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati Bapak dan Ibu Pendeta, PHMJ, Kakak Layan, juga kami semua jemaat-Mu di GPIB Pelita. Tuhan berkati agar kami bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan berkat yang berlimpah untuk kami. Saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang tidak mampu dan yang sedang di dalam kesusahan. Kiranya Tuhan Yesus yang mau memberkati mereka, memberikan mereka tempat tinggal, memberikan mereka makan dan minum, dan terutama memberikan mereka kesehatan serta memampukan mereka untuk menjalani hidupnya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami orang tua dan keluarga yang luar biasa. Kiranya Tuhan mau menjaga dan menyertai orang tua dan keluarga kami. Tuhan Yesus berikan kami kesehatan, kecukupan, dan sukacita, agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan ibu dan bapak guru yang sabar dalam mengajar kami. Tuhan, saat ini kami sedang diminta untuk belajar di rumah karena adanya wabah virus corona. Tuhan tolong berikan kami semangat dan kepintaran untuk mampu belajar di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kesehatan untuk kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman atau saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka, berkati juga dokter dan para medis serta obat yang mereka minum, agar mereka dapat segera sembuh dan sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, hari ini kami telah selesai mendengarkan cerita dari Nabi Yeremia di dalam kitab Ratapan. Tuhan, ajar kami agar kami selalu dengar-dengaran dengan orang tua, oma, opa, kakak, ibu dan bapak guru, ataupun orang yang lebih tua dari kami.
Ajar kami untuk menjadi anak yang lebih taat dan mampu berperilaku yang baik. Inilah segenap doa dan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengarkan dan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Doa ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak kita hari ini sudah selesai. Kakak Michelle dan kakak yang lain berharap melalui video ini adik-adik bisa merasakan sukacita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kalian masing-masing. Terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.